Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur dan kita harus selalu mengingatkan diri kita untuk selalu bersyukur, sebab kekuatan kita, keselamatan dan kebahagiaan manusia terletak pada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada manusia yang lemah, kehilangan kesehatannya karena lemah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang manusia yang celaka, itu juga karena kufurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang ingin selalu diberi kekuatan, keselamatan dan kebahagiaan oleh Allah, maka kita harus selalu fokus kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala harus dilakukan dengan dua hal. Yang pertama, harus selalu menjaga tauhid dan ikhlas. Menjaga tauhid dan ikhlas. Pada setiap detik dari umur kita harus betul-betul kita jaga tauhid dan ikhlas. Yang kedua, harus mencontoh Rasulullah SAW. Tanpa dua hal itu, maka kita dianggap telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kajian kita yang ketiga membahas tentang sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui para jamaah sekalian bahwa hidup ini sama suasananya dengan suasana kehidupan akhirat ketika hidup ini kita isi dengan dua hal. Yang pertama dengan cinta kepada Allah. Yang kedua dengan membuktikannya dengan amal. Makanya umur kita fungsinya adalah untuk mencintai dan mentaati Allah. Kapan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaatinya, maka di sana ada keberkahan dan kebahagiaan. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, membuktikannya dengan amal. Amal yang sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya rukun Islam atau rukun-rukun dalam Islam, ada rukun iman. Rukun iman terkait dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab suci, kepada Rasul, kepada hari akhir, kepada takdir, semuanya bertolak dari kekuatan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala
Beliau berkata ketika berbicara tentang atau menyimpulkan tentang persoalan takdir sebagai rukun iman yang keenam. Apa kata beliau rahimahullahu taala? Dari rukun iman kepada Allah sampai kepada takdir, khususnya takdir, intinya adalah tentang mengenal Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, dari iman pertama sampai iman yang keenam selesai sudah. Berarti kita telah menegakkan 6 rukun iman. Kuncinya terletak pada pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau rahimahullahu taala, takdir itu intinya ilmunya Allah, rahmatnya, hikmahnya, keadilannya, dan kebaikannya. 5 kunci memahami takdir yang merupakan representasi dari mengenal Allah. Takdir itu ilmunya Allah, rahmatnya, hikmahnya, keadilannya, terakhir kebaikannya. Jadi iman kepada Allah, tidak mungkin kita beriman kalau tidak mengenal Allah. Ujung dari iman, rukun iman adalah iman kepada takdir, juga tentang Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam itu adalah rukun yang berbicara tentang ketaatan kepada Allah. Maksud dari rukun Islam, dia adalah tolak ukur ketaatan kita kepada Allah. Kalau kita ingin lihat orang itu taat, seorang muslim taat, lihat sholatnya, lihat la ilaha illallahnya, tauhidnya, lihat Muhammad Rasulullahnya, lihat sunnahnya. Itu ukuran ketaatan. Kalau dia muslim tapi jauh dari tauhid, maka dia tidak taat. Kalau dia ngaku seorang muslim tapi jauh dari tuntunan Nabi Muhammad Rasulullah, dia bukan muslim yang baik. Yang ketiga atau yang kedua, salat. Kalau mau tahu orang Islam itu baik, lihat salatnya. Kemudian zakatnya, kemudian puasa Ramadannya, kemudian haji. Jadi kata lain dari rukun Islam itu adalah tanda kebaikan Islam seorang. Makanya isi daripada Muhammad Rasulullah hanya tentang amal. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-Islamu alaniyah, Islam itu amal yang terlihat. Makanya terkait dengan syahadat Muhammad Rasulullah, para ulama mengatakan karena syahadat itu amalan yang terlihat, seorang yang akan menerima, siapapun dia akan bersyahadat, tidak boleh bertanya motifnya apa. Tidak boleh. Tidak boleh seorang yang didatangi oleh orang di luar Islam yang akan mengucapkan syahadatain, ingin masuk Islam, lalu dia bertanya, niat kamu apa? Enggak boleh, karena itu amal. Apakah niat dia baik atau tidak baik, itu urusan dia dengan Allah. Walaupun misalnya hanya sekedar ingin menikahi seorang wanita, tetap seorang tokoh agama, seorang yang akan mengislamkan orang kafir yang ingin masuk Islam, kalau dia menyatakan ingin bersyahadat, dia harus diterima, disambut dengan baik, tanpa bertanya tentang niat dan motifnya, tidak boleh. Karena itu amal. Jadi 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, haji, itu adalah bukti cinta kepada Allah dan ukuran ketaatan seorang muslim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah tidak hanya sebatas ucapan, harus dituangkan ke dalam amal. Tidak sebatas ikrar, tapi dibuktikan dengan bukti yang konkret. Bukti konkret bahwa kita bersyahadat la ilallah Muhammad Rasulullah
Apa? Pertama, salat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainal kufri as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Batasan antara Islam dengan kufur itu salat. Jadi bukti seorang itu muslim, ya salat. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan jelas dan tegas mengatakan, kalau ada orang mengaku muslim tapi dia tidak salat, sebetulnya itu kafir. Karena lihat syahadat, dua rukun Islam. Muhammad Rasulullah, la ilallah Muhammad Rasulullah. Apa buktinya Anda la ilallah Muhammad Rasulullah? Salat. Wa tuqimas shalah. Jadi sebelum kita mengenal politik, mengenal ekonomi, mengenal tentang urusan dunia, mengenal tentang urusan-urusan agama, pertama yang wajib kita kenal dan kita ketahui, salat. Karena salat adalah bukti cinta kepada Allah terbaik. Bukti terbaik kecintaan seorang hamba kepada Allah itu salat. Makanya Nabi SAW beliau bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa thib, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah." Yang paling aku senangi di dunia ini dua, wanita dan parfum, kata beliau. Tapi yang paling membuat hatiku tenang, yang paling membuat hatiku tenang adalah salat. Yang bisa mengobati rasa rinduku kepada Allah adalah salat. Saya ulangi hadis Nabi alaihissalam. Dua hal yang sangat saya sukai di dunia ini. Yang pertama adalah wanita. Gimana beliau punya anak wanita yang sangat cantik dan soleha, yaitu terutama Fatimah. Kemudian beliau punya istri yang cantik dan soleha. Itulah yang beliau membuat beliau itu ya betah. Hal yang membuat beliau gembira. Yang kedua, parfum. Beliau sangat suka parfum. Terlihat dari mimik wajah beliau ketika mendapatkan hadiah parfum. Bahkan beliau tidak pernah menolak hadiah parfum walaupun parfum itu murah. Makanya kata Rasulullah SAW, ada 3 hal yang kalau diberi jangan ditolak. Disebut diantaranya adalah ketika diberi parfum, terutama untuk kaum laki-laki. Kalau ibu-ibu diterima atau tidak? Terima, tapi dipakai di rumah. Kan ibu-ibu ini sebagian udah pada laku, jadi pakainya di rumah. Ya kalau gitu jangan masak. Ya, parfumnya aja dibanyakin. Di antaranya apalagi, kalau diberi susu jangan ditolak, kecuali memang dia tidak doyan. Kemudian diberi bantal, kalau orang ingin istirahat di rumah orang lalu diberi bantal jangan ditolak. Jadi 3 hal yang jangan ditolak apabila diberi, ditawarkan: parfum, bantal, susu. Ya, nanti silahkan dicek sendiri kenapa kok 3 itu jangan ditolak gitu. Kemudian para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Nabi di akhir sabdanya berkata, namun yang membuat hatiku merasa tenang, sangat bahagia dan mampu mengobati rasa rinduku kepada Allah, yaitu sholat. Jadi sholat itu kunci kebaikan amal, kunci kebaikan akhlak. Ya, baik, sekarang karena sholat adalah kunci kebaikan amal, maka kita semua wajib mengetahui secara detail tentang ibadah sholat. Haram hukumnya seorang muslim tidak mengetahui tentang tata cara sholat seperti sholat Rasulullah SAW, apalagi terkait dengan rukun sholat. Tolong diingat, ulama sepakat
Dan semua orang Islam harus mengerti tentang rukun sholat. Harus memahami rukun sholat. Para ulama mengatakan, dan itu berdasarkan kesepakatan ulama, rukun sholat itu berdasarkan kesepakatan ulama ada 14 rukun sholat. Dan untuk menjaga sholat kita wajib mengetahui 14 rukun itu. Dan itulah yang akan kita bahas pada hari ini, menuntaskan tentang sholat. Yang sudah kita bahas, kita lewati, yang belum kita lanjutkan. Secara singkat 14 itu apa saja? Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Jadi tidak boleh seorang yang mampu berdiri tidak berdiri. Apakah karena ketidakmampuan secara fisik atau tidak memungkinkan secara keadaan dan kondisi. Misal, dia malas, tidak semangat ketika mengerjakan sholat, lalu duduk, boleh atau tidak? Tidak boleh, karena berdiri itu rukun. Di sisi lain misalnya, seorang ingin sholat di kereta atau di pesawat, tapi tidak memungkinkan kondisi yang ada untuk sholat berdiri. Apa yang dia lakukan? Dia lihat nih, bisa, kalau dia berdiri bisa atau tidak. Ternyata dia duduk di bangku ekonomi. Beda kalau di bisnis kelas. Jadi beda tempat, beda hukum. Kalau dia berada di bisnis kelas yang jarak antara bangku satu dengan bangku yang di belakangnya itu cukup jauh dan bisa berdiri, bahkan dia menempelkan kakinya ke tempat duduknya, bahkan bisa ruku, wajib berdiri. Demikian pula kereta. Kalau dia keretanya ada eksekutif kelas, jarak antara bangku satu dan bangku lain itu cukup untuk membuatnya berdiri, bahkan ruku agak sedikit membungkuk, lalu untuk sujud dia duduk, maka wajib berdiri. Ini yang pertama. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Bedakan antara mengangkat tangan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar. Mengangkat tangan hukumnya bukan rukun. Ya. Sunnah. Tapi takbiratul ihram rukun. Barang siapa yang ketika dia misalnya sholatnya tidak fokus, tidak konsentrasi, dia hanya tidak sah sholatnya. Yang penting justru Allahu Akbar. Misalnya tangan dia itu benar-benar berat sekali, ya, atau misalnya keselio tangan kedua tangannya, lalu dia mengucapkan Allahu Akbar, sah. Justru yang penting adalah ucapan Allahu Akbarnya itu, takbiratul ihram. Karena Nabi SAW bersabda, At-tahur, Nabi SAW mengatakan, At-tahuru syatrul iman. Beliau mengatakan, wa tahrimu takbir, wa tahlilu taslim. Pengharaman dalam sholat dengan dimulai dengan takbir dan penghalalannya dilakukan dengan salam. Ya, jadi itu. Kemudian para jemaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, membaca Al-Fatihah itu rukun, saya kira ma'ruf. Itu 3. Kemudian ruku. Terakhir pembahasan kita sampai kepada apa? Sampai kepada apa ya? Pembahasan apa terakhir yang ngikutin? Kajian kita terakhir itu kalau salah setahun yang lalu ya? Oh, Oktober. Terakhir tentang apa? Duduk di antara dua sujud. Baik. Baik, kalau gitu ikuti saja. Saya sebutkan secara global aja. Ruku. Kemudian bangkit dari ruku, i'tidal, itu rukun. Berapa itu? Sujud, rukun. Kemudian duduk di antara dua sujud. Berapa itu?
7. Tumak nina. 7, 8. Kemudian urut, dilakukan secara urut, tertib, urut. 9. Kemudian tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Terus apa lagi? Terus duduk tasyahud akhir. Itu rukun. Tasyahud akhir beda Bu ya dengan duduk. Tasyahud akhir ada at-tahiyatulillah, itu rukun. Bedakan antara tasyahud akhir dengan duduknya. Sama-sama rukun. Mengucapkan at-tahiyatulillah rukun. Siapa yang tidak baca at-tahiyatulillah di tasyahud akhir, maka rakaat terakhir tidak sah. Kemudian duduk untuk tasyahud akhir. Duduk. Berapa itu? 12. 11. Kemudian berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 12. 12 ya. Sekarang 13. 13, 14 ini yang kedua, mungkin yang ke-14 ulama ada yang berbeda pendapat, tapi sebagian mengatakan salam pertama 13, salam kedua 14. Kedua salam itu sebagian mengatakan rukun. Jadi kalau ada ulama bilang salam kedua itu rukun, berarti kita harus salamnya 2 kali. Dan dalam makmum, ketika kita sholat berjamaah, berarti makmum baru salam setelah imam salam kedua. Karena dia berarti sudah selesai, bukan salam pertama. Terakhir kita bahas tentang duduk di antara 2 sujud. Kita bahas pada hari ini adalah berarti tumak nina. Ya, saya kira tumak nina paham. Kemudian sebagaimana yang saya sampaikan pada kajian kita terakhir tentang tata cara sholat, saya jelaskan secara detail dengan dalilnya di buku saya ini. Waktu itu belum tercetak ulang. Alhamdulillah janji saya sudah saya upayakan untuk saya penuhi. Saya hadir ke sini sesuai dengan waktu itu ibu sudah banyak bukunya sudah ada, saya bilang belum ada. Sekarang sudah dicetak ulang. Makanya hari ini saya bawa, saya berharap ya nanti atau di kajian ini atau setelah kajian bisa melihat ya, saya tulis secara khusus di bab 11 tentang tata cara sholat ya, dengan penyajian yang sangat sederhana. Saya ringkas riwayat-riwayatnya. Baik, sekarang kita bahas tentang duduk di antara sujud. Baik. Yang ada bukunya, Ibu boleh dibaca. Berarti poin 14 halaman 216. 216. 216. Ya. Mengangkat kepala dari sujud seraya mengucapkan takbir dan duduk tegak. Ini artinya duduk di antara 2 sujud.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumarfa hatta tatma'inna jalisan." Kemudian angkatlah kepalamu sehingga kamu duduk tumaninah di antara dua sujud. Lagi Ustaz? Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kemudian beliau bertakbir pada saat mengangkat kepalanya dari sujud. Aisyah berkata, beliau di saat duduk di antara dua sujud menduduki kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya. Jadi cara duduk Nabi ketika sholat seluruhnya iftirash, kecuali di rakaat terakhir yang jumlah sholatnya lebih dari 2 rakaat. Saya ulangi, cara duduk Rasulullah SAW, cara duduk Rasulullah SAW adalah iftirash, kecuali pada duduk terakhir yang jumlah rakaatnya lebih dari 2 rakaat. Lebih dari 2 rakaat. Saya tanya berarti, kalau sholat subuh berarti duduknya gimana? Iftirash atau tawarruk? Kenapa iftirash? Karena 2 rakaat. Pertanyaan lagi, kalau misalnya kita sholat witir 3 rakaat, iftirash atau tawarruk? Lah kalau saya 2 rakaat dulu salam? Kalau saya sholat 2 rakaat dulu, lalu bangkit lagi 2 rakaat salam, kemudian bangkit lagi 1 rakaat. 2 rakaat pertama duduknya apa? Iftirash. Begitu para jemaah. Jadi setiap 2 rakaat sholat apapun wajib mau sunnah duduknya lihat, duduk di antara 2 sujud pun Nabi duduknya iftirash. Begitu ya. Nah, kemudian apa keterangan tambahannya? Coba apa kata Ibnu Umar, Ibu? Ibnu Umar berkata, di antara sunnah sholat adalah menegakkan telapak kaki kanan dan menghadapkan jari-jarinya ke kiblat serta duduk di atas kaki kiri. Ya, itu iftirash. Itu iftirash. Kemudian Zubair bin Awam berkata, jika duduk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha kirinya. lihat begini caranya. Jadi letakkan begini. Bukan begini, bukan begini. Di atas paha. Ya. Begitu detailnya sahabat Rasulullah dalam menceritakan sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga berkata, atau beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha kirinya serta telapak tangan kirinya memegang lutut kirinya. jadi bisa begini, bisa begini. Begini atau begini. Ya. Letakkan seperti ini atau dipegang. Dua-duanya boleh. Telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terakhir, terkadang bagian akhir, yang paling bawah, Bu. Terkadang Disunatkan melakukan duduk iqa. jadi ibu dan para jamaah sekalian, untuk duduk di antara 2 sujud bisa iftirash, juga bisa dilakukan dengan iqa. Apa tahu iqa itu? Iqa itu dengan duduk begini. Begini. Ya, ditegakkan kakinya, iqa. Ini iqa namanya. Jadi kalau memang kita ingin menghidupkan sunnah, terkadang iftirash biasa, terkadang begini, iqa. Jadi kakinya ditegakkan. Di atas tumit. Pernah mengamalkan sunnah ini? Belum pernah? Setelah ini diamalkan. Iqa, cara lain dari duduk di antara 2 sujud. Iqa namanya. Ya. Baik, kemudian setelah itu halaman berikutnya. Hal ini berdasarkan hadis
Maka beliau melakukan sujud iqa. Tawus berkata, kami bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang iqa, duduk di atas tumit kaki yang ditegakkan di antara dua sujud. Ibnu Abbas menjawab, itu sunnah. Kami pun berkata, kami menganggapnya sebuah amalan yang kaku. Kenapa dianggap kaku? Karena belum tahu. Itu apa? Duduk apa itu? Aneh, kaku. Lalu Ibnu Abbas berkata, justru itu amalan yang Rasul pernah lakukan. Kalau kira-kira kita belum tahu, kita menganggap orang kalau duduk di atas sujud begitu kira-kira aneh kan? Nah, itulah pentingnya kita belajar. Baik, itu tentang duduk di antara dua sujud pada pembahasan ini. Kemudian untuk poin 15 itu sunnah. Ya, duduk di antara dua sujud, apa bacaannya? Perhatikan, yang sering Nabi baca bacaan ini, Rabbil firli, Rabbil firli. Makanya bacaan ini pertama saya sebut. Selama ini kalau kita duduk dan sujud bacanya apa yang sering kita baca? Padahal yang sering Nabi SAW baca pada saat duduk dan sujud, Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli. 3 kali atau 2 kali boleh. Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli. Itu bacaan yang sering Nabi baca. Kenapa? Karena kita ini orang-orang yang banyak dosa. Jadi kita lebih dianjurkan memperbanyak istighfar Rabbil firli ini. Ya. Baik. Atau yang lain saya sebutkan di sini, pilihan. Lebih baik lagi ketika kita menghafal semua doa ini. Coba kira-kira ada nggak di antara doa ini yang sudah kita hafal? Takutnya ada yang terbalik-kebalik loh. Nih, Rabbil firli warhamni wajburni. Nah, terbalik. Warzuqni warfa'ni. Dirubah. Nah, ini pentingnya buku ini. Buku ini para jemaah hasil koreksi selama setengah tahun terhadap sholat. Rabbil firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Warfa'ninya belakangan. Warzuqni warfa'ni. Itu urutannya berdasarkan hadis riwayat Abu Daud. Dan dipastikan ini bacaan sahih yang pernah Nabi baca. Kalau yang ibu hafal hadisnya sahih atau tidak? Nah, nggak tahu kan. Udah dirubah 3, dirubah aja. Dibalik yang belakangan Bu ya. Warzuqni warfa'ni. Itu sudah pasti bacaan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian poin 16. Ayo. Kemudian bersujud untuk kedua kalinya dengan mengucapkan takbir. Yang dikerjakan pada sujud yang kedua ini adalah sama dengan yang dikerjakan pada sujud pertama. Jadi takbir itu ada 2. Ada takbir yang wajib, ada takbir yang sunnah. Takbir yang wajib atau rukun hanya takbiratul ihram. Yang sunnah namanya takbiratul intiqal. Ucapan takbir ketika kita akan pindah dari satu amal ke amalan sholat berikutnya. Bisa dipahami? Jadi ketika kita akan berpindah dari satu amalan sholat ke amalan sholat yang lain, maka kita bertakbir. Kecuali yang dikecualikan oleh Rasul, seperti misalnya dari ruku ke i'tidal, Samiallahu man hamidah. Karena ada riwayat Nabi ketika dari ruku ke i'tidal beliau bertakbir, Allahu Akbar. Tapi umumnya riwayat Samiallahu liman hamidah. Tapi berarti pada asalnya berpindah dari satu amalan sholat ke amalan sholat berikutnya dengan cara apa? Takbir. Makanya para jamaah sekalian, kalau kita terlambat untuk bergabung ke dalam salat berjamaah, takbirnya berapa kali?
Kalau kita dapati imam dalam keadaan ruku atau sujud, berapa kali kita takbir untuk gabung? Nah, inilah yang kita kurang pahami. 2 kali. Jangan Allahu Akbar langsung ruku, jangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertama takbiratul ihram, kedua takbiratul intikal. Jadi setiap dari satu sholat ke sholat berikutnya, amalan itu takbiratul intikal. Ini contohnya. Nabi ketika dari duduk di antara sujud dan akan sujud, beliau Allahu Akbar. Begitu. Kuncinya gampang. Setiap kita akan pindah dari satu amalan sholat ke amalan sholat berikutnya, bertakbir. Kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Kalau tidak ada pengecualian atau perbedaan, maka setiap dari amalan sholat ke amalan berikutnya takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Baik. Kemudian mengangkat kepala sambil membaca takbir, selanjutnya duduk sejenak yang disebut dengan duduk istirahat. Duduk istirahat yaitu duduk sejenak hingga sempurna pada saat akan bangkit ke rakaat kedua atau ketiga atau keempat. Hal ini berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad SAW. ini juga amalan yang banyak tidak diketahui dan tidak diamalkan oleh kaum muslimin. Namanya jalsatul istirahah, duduk istirahat. Yang disunahkan dilakukan pada saat kita bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua atau dari rakaat ketiga ke rakaat keempat. Itu apa? Setelah kita sujud di rakaat pertama, kedua atau di rakaat ketiga, maka kalau berjamaah ya, jangan langsung berdiri. Tapi setelah sujud duduk dulu. Allahu Akbar. Ini duduk istirahat namanya. Lalu bangkit lagi. Begitu. Ini sunnah, duduk dulu. Apa manfaat besarnya? Di mana ketika kita tidak begitu mengikuti amalan imam, misalnya kita langsung berdiri, ternyata imam duduk. Akhirnya kan kita milih si imam kan? Makanya kalau kita duduk dulu, kita lihat, oh imam duduk nih. Duduk sama. Kalau ternyata imam berdiri, kita tinggal dan ini sunnah, duduk istirahat. Kapan dilakukan? Ketika bangkit dari sujud kedua di rakaat pertama dan ketiga, ketika pertama akan kedua dan rakaat ketiga akan keempat, maka jangan langsung berdiri tapi duduk dulu. Allahu Akbar. Berapa kali takbirnya? Bisa 1, bisa 2 kali. Ya? Atau 1 kali. Allahu Akbar, berikutnya tidak usah ngomong. Allahu Akbar, duduk, langsung berdiri. Begitu. Kemudian yang ke-18. Bangkit dari sujud dengan bersandar ke tanah dan bertumpu pada kedua telapak tangan seraya membaca takbir. Untuk berdiri pada rakaat yang kedua seraya mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundak atau kedua telinga. Jadi ketika Nabi SAW bangkit dari sujud kedua atau setelah duduk istirahat, apa yang beliau lakukan? Beliau duduknya, bangkitnya itu dengan bersandar ke tangan. Begini atau begini. Jadi beliau begini. Ya, ke tangan. Terutama bagi yang badannya agak berat. Kalau hanya mengandalkan kaki, jadi begini. Tapi kalau pakai tangan, Allahu Akbar. Dan ingat, mengangkat tangan di ketika sholat hanya dengan 2 cara. Apakah sejajar dengan pundak atau sejajar dengan bagian bawah telinga? Enggak ada yang Allahu Akbar. Ini. Bagian atas tangan sejajar dengan bagian bawah. Allahu Akbar. Allah sejajar dengan pundak. Dan ini berlaku bagi laki dan perempuan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, seperti itu. Jadi cara bangkit Nabi dengan bertumpu kepada tangan dan tangannya di kepal. Ya, coba lihat penjelasannya. Cara bangkit dari sujud seperti
ketika mengangkat kepalanya dari sujud kedua, maka beliau duduk sejenak, kemudian bangkit dengan bertumpu pada kedua tangannya. Ini adalah pendapat sebagian ulama salaf dan dikuatkan oleh Syekh Albani. Beliau ketika bangkit dari sujud menggenggam tangannya seperti orang yang menggenggam adonan tepung. Kalau bikin adonan gimana tangannya? Itu dijelaskan oleh Abdullah bin Umar. Begini Rasulullah kalau bangkit. Selama ini para jamaah sekalian kalau bangkit dari sujud gimana tangannya? Lah kalau lemes, kalau begini dijamin kuat. Biasakan, ini sunnah. Silakan mau kadang begini boleh dua-duanya. Tapi jangan begini terus. Kalau begini dijamin kuat. Terutama bagi yang biasa push up, ini lebih kuat tumpuannya. Begini, ya, begini cara Nabi bangkit. Insya Allah untuk bangkitnya jauh lebih kuat dan lebih aman. Kita nggak bisa lemas gitu. Siapa tahu orang lagi lemas, lagi nggak kuat, tapi dengan kepalan, insya Allah lebih kuat. Ya, begitu. Kemudian poin yang ke-19. Nah ini setiap 2 rakaat yang sholatnya tidak lebih 2 rakaat, maka duduknya iftirash. Poin 19 saya letakkan kaidah. Hadisnya banyak sekali. Karena saya menyayangkan masih banyak orang yang sholat subuh duduk terakhirnya tawarruk, padahal Nabi lebih sering duduk iftirash. Lihat dalil-dalilnya. Yuk silakan. Jika sholat yang dikerjakan hanya terdiri dari 2 rakaat, misalkan sholat subuh, sholat Jumat, sholat Id, sholat sunat, maka duduk tasahud dilakukan setelah selesai dari sujud kedua dengan rakaat kedua dengan menegakkan kaki kanan dan menduduki kaki kiri. Berarti semua sholat 2 rakaat wajib sunnah, wajib subuh, sunnah sholat Jumat, sunnah atau bagi perempuan sunnah, bagi laki-laki wajib. Atau sholat sholat taubat, sholat duha, semua. Kalau jumlahnya hanya 2 rakaat, maka duduk terakhirnya iftirash. Siapa yang meriwayatkan? Yang meriwayatkan itu ada 3 sahabat yang sangat memperhatikan sholat Rasulullah SAW. Ada 3 sahabat yang sangat memperhatikan sholat Nabi. Siapa? Aisyah. Kemudian Wa'il bin Hujr. Kemudian Abi Humaid As-Sa'idi. Kita lihat apa kata Wa'il bin Hujr yang pertama. Siapa sahabat yang paling mengerti tentang sholat Nabi? Wa'il bin Hujr. Sahabat Rasulullah yang paling mengerti tentang detailnya sholat Rasulullah itu namanya sahabat Wa'il bin Hujr. Itu sahabat yang paling mengetahui betul secara detail salatnya Rasulullah, diperhatikan betul. Apa kata beliau? Coba, ayo baca. Wa'il bin Hujr berkata, apabila duduk di rakaat kedua, beliau menghamparkan telapak kakinya ke belakang dan menegakkan telapak kaki kanannya, meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan berisyarat dengan jarinya untuk berdoa. Berarti duduknya gimana Rasulullah SAW duduk rakaat sini? Duduknya gimana kata Wa'il bin Hujr? Iftirash. Dihamparkan, artinya didudukin oleh bagian belakang beliau. Kemudian kaki kanannya ditegakkan. Berarti beliau duduk 2 rakaat dengan cara iftirash. Aisyah bilang apa Aisyah? Apabila duduk di rakaat kedua, beliau menghamparkan bahwa Nabi SAW selalu membaca tahiyat pada setiap sholat 2 rakaat dan posisi duduk beliau pada saat itu adalah iftirash. Jelas gak? Dengan jelas Aisyah bilang bahwa Nabi setiap sholat 2 rakaat duduknya iftirash. Berarti termasuk sholat subuh. Yang subuh aja begitu, apalagi yang Selama ini masih ada tidak yang sholat 2 rakaat subuhnya pakai tawarruk miring? Masih? Mulai subuh besok berubah. Lihat Aisyah bilang bahwa Nabi SAW selalu membaca tahiyat pada setiap sholat 2 rakaat. Sholat apa? Semua sholat. Dan posisi duduk beliau pada saat itu adalah iftirash. Terakhir, hadis terakhir yang menguatkan 3 sahabat. Dari Abi Humaid. Yang berikutnya. Enggak, dari Abi Humaid hadisnya.
Duduk terakhir dari sholat 2 rakaatnya, maka beliau duduk iftirash. Jelas Bu? Ada 3 hadis, masih juga tidak merubah cara kebiasaan kita. 3 hadis sangat menguatkan bahwa Nabi setiap sholat 2 rakaat, apakah wajib atau sunnah duduknya? Iftirash. Pernahkah Nabi tawarruk? Pernah, tapi sekali-kali kata Aisyah. Jadi Nabi pernah melakukan, tapi yang sering beliau lakukan iftirash. Ditambah apa? Lebih nyaman kalau berjamaah dengan duduk iftirash. Kalau tawarruk kan kita nyender ke orang. Kalau berjamaah, beda kalau sendiri. Baik, kemudian 20. Berisyarat dengan jari telunjuk pada saat duduk tasyahud pertama dan terakhir. Duduk tasyahud ini sifatnya sama dengan duduk di antara 2 sujud. Sama duduknya. Dari awal sampai akhir sama, cara duduknya sama, yaitu iftirash. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila duduk dalam sholat, beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya. Kemudian beliau mengepalkan seluruh jarinya Begini. dan berisyarat dengan jari telunjuknya dan meletakkan Mengepalkan. telapak tangan kirinya di atas paha kiri. Jadi ini tetap begini dan ini begini tapi dikepalkan. Membuat lingkaran. Ya, begini. Ya, begini ya. Lalu dari awal Nabi menegakkan, tidak pada saat asyhadu, tidak. Tapi at-tahiyatu lillah. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar. Yang selama ini tasyahudnya baru angkat setelah mengucapkan asyhadu. Siapa? Banyak? Ayo silakan pulang dulu. Yang sesuai dengan contoh Nabi, beliau mengangkat dari awal at-tahiyat. Ini mutlak coba. Ya. Coba mutlak. At-tahiyat. Lalu coba para ulama berbeda pendapat. 1. Berisyarat dengan jari telunjuk dari awal tasyahud hingga. Dan ini pendapat pertama. Dari 3 pendapat mana yang lebih kuat? Apakah Nabi berisyarat itu dari awal atau pada saat asyhadu? Ya, ada pendapat. Jadi saya tidak menyalahkan. Ada pendapat yang mengatakan asyhadu, ya. Itu. Atau berisyarat sebentar, ya. Ketika berdoa. Ada 3 pendapat. Kemudian Yang kedua, berisyarat sebentar dan hanya sekali ketika menyebut nama Allah pada saat tasyahud. asyhadu. Kemudian Yang ketiga, berisyarat dengan jari telunjuk ketika berdoa dalam tasyahud. Nah, yang pertama coba lihat. Syekh Muhammad Mazmul. Muhammad Mazmul berkata, seorang yang akan bertasyahud maka ia berisyarat dengan jari telunjuknya sepanjang tasyahud. Berarti dari awal. Kemudian Sebab seluruh tasyahud adalah doa. jadi seluruh tasyahud itu doa. At-tahiyatu lillah. Dan ingat, ini artinya amin. Memberi isyarat itu artinya amin. Dan saya tidak berpolitik sekarang. Saya lihat dari wajah-wajahnya, dikira Ustadz sedang mengarah ke paslon tertentu ini. Walaupun saya paham ini wajah-wajahnya ini, cenderung kemana saya mengerti, ya. Tapi ini artinya amin. Kapan? Pada saat kita menggerakkan begini, amin. Makanya kata ulama, dengan menggerakkan sedikit itu dapat menghancurkan syaitan yang mengganggu sholat kita, membuat sholat lebih khusyuk. Ya, coba nanti kita lihat. Jadi Nabi dari awal tasyahud at-tahiyatu lillah, dan ini pendapat yang lebih kuat. Walaupun tidak salah yang mengangkat baru asyhadu boleh. Ya, itu masalahnya luas. Tapi lebih afdal yang mana? Yang mengangkat dari awal. Ya, kita pilih yang lebih utama apa pilih yang boleh-boleh saja? Yang lebih utama. Baik. Kemudian 21. Menggerak-gerakkan jari telunjuk dalam tasyahud. Bagaimana menggerakkannya? Karena ada sebagian orang yang ini orang kayak ngejar setoran. Ada yang begini.
Ini amalan, enggak, maksudnya menguruskan badan. Jadi kalau sering begini, pikiran kok kenapa begini-gini, jadi karena pikiran jadi kurus badannya. Baik, bagaimana cara menggerakkan jari? Yuk, baca. Kemudian beliau menggerakkan kedua jarinya, kelingking dari jari manis, dan membentuk lingkaran. Lingkaran begini. Jari dan Kelingking, jari manis dengan jari tengah. Kemudian mengangkat jari telunjuknya, maka aku melihat beliau menggerak-gerakannya. aku melihat beliau, yaitu siapa beliau di sini? Rasulullah menggerak-gerakan. Pertanyaannya menggerak-gerakannya gimana caranya? Betul. Sudah saya singgung waktu ya. Jadi tidak begini. Ini namanya naik turun. Menggerakkan tuh begini, kayak orang bergetar. Dan ini artinya apa? Amin, amin. Karena di tasyahud akhir, setelah kita bertasyahud, kita jangan langsung salam, tapi berdoa. Dan ini artinya, ya Allah kabulkan doaku ya Allah. Ini artinya. Udah deh, saya nggak ngomong amin lagi, tapi kabulkan. Amin lah. Nanyanya nanti, belum selesai kajian. Karena saya mengenal betul ibu-ibu Purwakarta ini sangat disiplin. Baik, amin lagi. Baik, kemudian Syekh Al-Albani berkata, memberi isyarat dengan telunjuk dan menggerak-gerakannya dilakukan terus-menerus sampai salam. Karena berdoa itu dilakukan hingga sebelum salam. terus sampai sebelum salam. Terus Ini adalah mazhab Imam Maliki dan yang lainnya. Imam Ahmad ditanya, apakah dalam sholat seseorang memberi isyarat? Beliau menjawab, benar, dengan gerakan yang keras. yang keras. Berarti kalau keras kan kalau begini kan gimana? Berarti gini. Keras tuh berarti cepat sekali gerakannya, tapi tidak terlalu, tidak naik turun, tapi gitu. Ingat, kita ini kalau sholat di depan umum, saya sering di masjid-masjid, kalau dilihat anak-anak, dia ngikutin. Anak-anak itu ngikutin cuma untuk ngeledek gitu loh. Tuh lihat tuh ada yang begini-gini. Saya bilang sabar, abis salam saya jewer nih anak nih. Jadi jadi bahan olok-olokan sama teman-temannya. Makanya supaya nggak kelihatan bergerak, gimana caranya begini? Seperti orang getar. Kemudian Imam Ahmad, beliau menjawab benar dengan gerakan yang keras. Hal ini juga disebutkan oleh Ibnu Hani dalam Masailnya dan dari Imam Ahmad halaman 80. Dari sini sudah jelas bahwa menggerakkan jari telunjuk dalam tasawuf adalah sunnah yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Qayyim berkata, yaitu menurunkan jari telunjuk sedikit ke bawah lalu menggerak-gerakannya sedikit. Ya cukup. Sekarang paling bawah. Setelah Muhammad bin Bazmur berkata, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan pandangannya kemana? Beliau berisyarat dengan jari telunjuknya dan pandangan matanya tidak melewati isyarat jari telunjuk. Jadi dari awal takbir, seluruh pandangan kita ke arah tempat sujud. Kecuali di saat kita bertasyahud. Maka bukan lagi tempat sujud. Dan ingat seluruhnya, termasuk ketika kita sholat di depan Ka'bah, tidak perlu menghadap lihat Ka'bah, nggak boleh. Di depan Ka'bah atau bukan di depan Ka'bah, kalau kita sholat maka arah pandangan kita kemana? Tempat sujud. Itu perintah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali pada saat tasyahud, maka pandangan kita bukan tempat sujud tapi ke jari-jari. Dan ini cara buat khusyuk. Sekarang saya tanya, para jamaah sekalian, kalau tasyahud arah pandangannya kemana? Jari? Hatinya kemana? Tapi kebanyakan ketika tasyahud hatinya kemana? Matanya kemana pandangannya? Ke jari-jari. Ya, begitu cara Nabi SAW ketika bertasyahud. Jadi begini, sampai salam. Baik. Kemudian dua-dua membaca tasyahud. Tasyahud itu hukumnya apa? Yang mana yang wajib?
Yang kedua wajib, yang terakhir rukun. Jadi siapa yang tidak melakukan tasyahud awal, berarti dia telah meninggalkan kewajiban sholat. Maka apa yang dilakukan? Lanjutkan sholatnya, lalu di akhir sholat melakukan sujud sahwi. Jelas ya? Tapi kalau rukun ditinggalkan, sujud sahwi atau tidak? Tidak. Kalau seorang tidak melakukan tasyahud akhir, apa yang dilakukan sujud sahwi? Tidak. Berdiri lagi tambah 1 rakaat. Gitu. Misal dia duduk di rakaat terakhir, rakaat keempat. Lalu dia salam. Mungkin karena banyak pikiran kali ya. Dan ini mungkin biasanya ibu-ibu dan para jamaah sekalian ya. Saking pikiran akhirnya apa? Assalamualaikum. Baru duduk langsung assalamualaikum. Lalu kata suaminya, kamu sholat? Kok duduk langsung salam? Oh, kamu gak baca tasyahud? Memang gak baca tasyahud ya? Kemana kamu pikirannya saat sholat, pikiran kemana-mana ya? Enggak sih. Udah, kamu berarti apa? Tambah 1 rakaat. Karena tasyahud akhir hukumnya rukun. Gitu, ya. 1 rakaat aja. Banget. Allahu Akbar, 1 rakaat lagi. Yang rakaat terakhir itu kan tidak ada tasyahudnya. Ditinggal, berarti dia tidak sah rakaat terakhirnya itu. Yang sebelumnya sah. Bukan semua sholat misalnya 3 rakaat maghrib, 3 rakaat, tidak. 1 rakaat saja. Tambah 1 rakaat. Gitu ya. Tidak. Kalau rukun tidak perlu. Kalau wajib rukun sujud sahwi. Tapi kalau kita meninggalkan rukun berarti yang kita tinggalkan itu lakukan kembali, kerjakan kembali tanpa diakhiri dengan sujud sahwi. Baik, bacaan tasyahud. Ada berapa bacaan? Bedakan tasyahud, bacaan tasyahud dengan salawat. Ulama berbeda pendapat pada tasyahud awal. Apakah perlu membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagian mengatakan tidak perlu. Jadi sampai kita mengatakan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh baru bangkit. Enggak perlu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu nanti dibaca di rakaat terakhir, di tasyahud akhir. Ya. Jadi misalnya kita baca ya. At-tahiyatu lillah, as-salawatu thayyibat, assalamu alayna ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai. Bangkitlah ke rakaat berikutnya. Itu dilakukan di tasyahud awal. Tidak perlu mengucapkan ini ada syahadatnya, Bu. Hanya tidak ada Allahumma sholli ala Muhammad, itu salawat. Bedakan para jamaah sekalian. Ini faedah ya, berarti kita ada faedah ini di sini ya. Antara bacaan tasyahud dengan salawat pada Nabi beda. Jelas ya? Kalau bacaan pada Nabi alaihi Allahumma sholli Muhammad, itu di mana dibaca? Tasyahud akhir. Kalau at-tahiyatu lillah sampai mana tahiyat? Asyhadu. Itu. Berarti lafal terakhir tasyahud adalah asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Langsung berdiri. Makanya tasyahud awal Nabi itu tidak lama, sebentar. Kalau kadang-kadang ini ada imam rakaat tasyahud awal kok lama nggak bangun-bangun. Berarti dia baca apa? Apa bedanya tasyahud awal dengan tasyahud akhir? Kalau bisa jawab saya kasih buku yang terbaru, gak usah beli. Kalau salah berarti saya minta hadiah. Enak aja. Ayo. Yang pertama. Saya minta hadiah. Ada yang bisa jawab? Bedanya tasyahud awal dengan akhir. Tasyahud awal dengan akhir bedanya apa? Di rakaat, di tasyahud awal, tasyahud akhir ya bedanya apa? Saya nggak nanya hukum. Kalau hukum sudah jelas ya. Yang pertama wajib, yang kedua rukun. Hanya bedanya tasyahud awal dan akhir. Angkat tangan,
Yang saya tunjuk yang menjawab. Udah salah Ustaz. Loh, tenang aja, nanti pokoknya jawab. Kalau saya bilang benar, benar gitu. Bapak, saya ulangi, tenang. Ini soalnya direkam di YouTube ini. Ya. Apa bedanya tasyahud awal dengan tasyahud akhir? Ya, Ibu, coba. Kalau tidak bisa jawab dengan baik, push up loh. Ya. Kurang dikit lagi. Ayo. Bedanya nggak usah baca, suruh ngamalin apa? Bedanya tasyahud awal dengan tasyahud akhir, apa bedanya? Aduh gampang Bu, saya mau ngasih hadiah. Ayo Bu, silakan. Ibu sejauh benar langsung Bu bawa bukunya. Iya, beda, iya silakan. Udah selesai udah. Bedanya kalau tasyahud awal duduknya iftiros dan sampai abdu wa rusuluh. Kalau tasyahud akhir duduknya tawarruk dan sampai dengan sholawat. Sholawat, terus udah itu tuh. Sudah. Jadi kayaknya ada yang mau dapat hadiah, udah. Saya stop kalau gitu. Jadi bedanya tasyahud awal sudah betul ditambah bahwa di tasyahud awal dengan cara iftiros, kalau di akhir dengan cara tawarruk. Tapi di tasyahud akhir selain tasyahud, salat Nabi dan doa. Doa 3 amalan. Jangan dilewatkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan ada doa yang wajib dibaca di tasyahud akhir. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzab, itu wajib menurut sebagian ulama. Jadi ini 3 perbedaan bacaan ya antara tasyahud awal dan tasyahud akhir. Jadi tasyahud awal hanya baca at-tahiyatulillah sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Tapi di tasyahud akhir tasyahud, salat Nabi alaihi salam, kemudian doa. Dan doa mustajab itu di akhir tasyahud. Itu doa mustajab. Bebas, tapi terutama dahulukan Allahumma inni a'udzubika min jahannam. Jangan lupa Allahumma atina fid dunya hasanah. Allahumma inni dzalamtu nafsi. Setelah itu doa bebas. Kalau sholat sendiri jangan salam sampai udah puas. Bahkan wallahu alam boleh dengan bahasa Indonesia. Ya. Yang dilarang bicara, tapi kalau doa boleh. Sujud seluruh sujud. Kalau sujud semua sujud. Tidak ada bedanya sujud pertama dan sujud akhir. Kalau sujud semuanya mustajab. Tapi kalau tasyahud hanya yang mustajab doanya di tasyahud. Karena Nabi alaihissalam ditanya, Rasul ayo doa asma, kapan doa itu didengar oleh Allah? Kata Nabi, dulu salawatul maktubah, di akhir salat. Makanya Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar, ya Rasulullah, bagaimana doa di saat di akhir tasyahud? Kata Nabi alaihissalam, kamu baca doa ini, Allahumma inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu doa, salah satu doa sebelum salam di tasyahud akhir. Dan itu semua saya suguhkan di sini. Ya. Baik. Tetap sampai salam. Sampai salam. Nah, doanya apa saja? Setelah salawat Nabi alaihissalam, lihat 23 halaman 232. Semuanya saya suguhkan Bu, tinggal dibaca saja. Semua doa Nabi di tasyahud akhir saya sebutkan di sini. Di buku ini lengkap. Ya, coba apa saja? Di poin 23. Coba baca dulu hadisnya. Bahwa hadis ini menunjukkan bahwa doa mustajab yaitu di tasyahud akhir. Dari Abi Umamah berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kapankah doa diijabah oleh Allah? Beliau menjawab, di akhir malam dan di akhir salam, fardu serta tasahud, sebelum tasahud. Maksudnya dikoreksi ini, bukan sebelum salam. Di akhir sholat fardu sebelum salam. Ini mustajab. Apa aja doa yang dibaca? Coba. Allahumma inni a'udzubika
Sudah hafal semua dua ini? Alhamdulillah. Yang kedua sama kurang lebih. Yang ketiga. Allahumma inni dolamtu nafsi dulman katsiran wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kemudian yang kelima. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Kemudian yang ke-7 terakhir. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa Jadi ini khilaf para ulama. Ada yang bilang ini termasuk bacaan zikir setelah sholat. Ada yang mengatakan ini adalah bacaan doa di akhir salam, di akhir tasyahud. Bebas, ini baca sebelum salam boleh, setelah salam dibaca juga. Makanya saya nulis buku tentang sifat sholat Nabi, juga saya nulis buku zikir. Dua-duanya saya cantumkan. Jadi sebelum salam baca doa ini juga Allahumma inni ala dzikrik, atau pada saat zikir setelah salat fardu juga baca Allahumma inni ala dzikrik wa syukri husni ibadatik. Dan itulah beberapa doa. Ini semua lengkap. Kalau ibu atau jamaah sekalian sholat tahajud mau lama nggak salam-salam, baca semua doa ini. Nggak salam-salam sampai duha. Karena ini aja banyak sekali, Bu. Coba pertanyaannya, kenapa ada orang masih berdoa setelah salam? Kenapa? Ya, tidak paham betul. Kenapa masih ada orang masih berdoa setelah salam, setelah zikir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dia zikir, lalu masih doa. Kenapa? Karena dia tidak dikenyangkan jiwanya dengan doa sebelum salam. Wallahi, kalau seandainya seorang muslim mengamalkan sunnah ini, berdoa sebelum salam dengan semua doa yang ada, dia tidak lagi haus doa setelah salam. Tidak kan, yang ada cuma zikir. Pasti kalau ada orang masih berdoa setelah salam, setelah sholat fardu, pasti dia tidak berdoa sebelum salam, pasti. Ini saja para jamaah sekalian, kalau kita baca doa ini bisa hampir setengah jam baru selesai. Ini lihat begitu banyaknya. Para jamaah sekalian, melalui buku ini saya melakukan penelitian. Mana sih doa Nabi yang beliau baca? Ini kan tadi katanya doa bebas boleh atau tidak? Jangankan doa bebas, doa yang khusus Nabi sebutkan. Ini ada berapa coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kenyang betul jiwa kita dengan doa itu. Terima kasih atas ungkapan polosnya, Bu. Artinya apa? Kalau masih ada orang yang masih berdoa setelah sholat fardu, berarti dia menyia-nyiakan doa yang mustajab, yaitu sebelum salam. Saya pernah tes para jamaah. Saya bilang, ibu masih berdoa setelah sholat fardu? Masih, Ustaz. Baik, saya tidak melarang. Coba ibu baca semua. Saya suruh baca, Bu. Karena saya suka suruh ibu-ibu baca. Ayo baca. Baca yang mana saat ini? Buka halaman 232, 32. Baik, baca. Allahumma. Ini doa sebelum salam, Bu. Baca, Bu ya. Jadi kita minta dia baca, Bu. Baca ini, terus baca. Ustaz, masih banyak. Terus ayo baca terus. Aduh, banyak banget, Ustaz. Terus baca saya bilang. Supaya ibu kenyang dengan doa ini. Allah, banyak banget, Ustaz. Nah, kira-kira saya bilang, kalau ibu setelah membaca doa ini, masih perlukah doa lagi setelah salam? Tidak, udah kenyang jiwa. Kalau tidak hafal, tapi yang pasti kalau tidak hafal semua doa ini, saya anjurkan pertama tadi, doa yang pertama, Allahumma inni a'udzubika adzabi jannah. Yang kedua, jangan lewatkan doa Allahumma atina.
Atina fid dunya hasanah. Kemudian jangan juga lewatkan doa Nabi yang sering beliau baca, kata Aisyah, Rabbighfirli warhamni wa'afini wahdini. Hafal? Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Wallahi 5 permintaan Nabi mencakup seluruh kebaikan dunia akhirat. Rabbighfirli, ampuni aku, warhamni, rahmati aku, wa'afini, sehatkan aku, sehat. Apakah ibu banyak penyakitnya, Bu? Doa ini, wa'afini. Apalagi? Wahdini, berilah aku petunjuk dunia akhirat. Apalagi? Rezeki anak soleh, rezeki yang berkah, rumah tangga yang sakinah. Mau apa lagi? 5 udah mewakili seluruh kebaikan dunia akhirat. Hafal, Bu, ya. Rabbighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Dibaca di akhir sholat. Lalu ditambah Rabbana hablana, boleh. Padahal sudah terwakil dengan tadi, Rabbighfirli warhamni wa'afini. Ya, baik, itu bacaan Nabi sebelum salam. Baik, 24 terakhir, mengucapkan salam. Mengucapkan salam, bacaannya macam-macam. Perhatikan, ada bacaan orang yang waktunya banyak, kosong. Ada bacaan salam yang bagi orang yang sibuk. Bagaimana bacaannya? Nabi akomodir. Baik, sekarang bacaan salam bagi orang yang waktunya banyak, yang kosong, tidak disibukkan oleh banyak kesibukan. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama, yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tambah wabarakatuh, tapi di salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. tidak ada wabarakatuh. Jadi kalau ada yang memimpin sholat atau sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak ada riwayatnya. Ditambah wabarakatuh hanya pada salam pertama. Kemudian cara salam yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. nggak usah pakai hi, nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi kiranya lagi bengek lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kira-kira benar, mungkin nggak makmum Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus Assalamualaikum. Yang keempat, tuh ada 4, bayangkan. Dan banyak yang nggak tahu. Yang keempat apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini salamnya orang yang super sibuk. Gak usah, kalau kita sibuk banget, misalnya ibu dapat orderan, ya kue 1000, misalnya, udah salamnya, Assalamualaikum. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, boleh dilakukan. Ya, kemudian setelah itu baru salam, baru dzikir. Bagi imam, kapan kita mengarah ke makmum? Kan imam dia sholat perempuan kan di tengah. Ya, miring sedikit setelah baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau laki-laki berputar ke arah makmum setelah, bukan astagfirullah ya, tapi Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru menghadap ke makmum. Begitu. Dan diangkat sejenak, setelah itu zikirnya direndahkan suaranya. Sampai sini kajian tentang sholat kita. Lebih detailnya semua saya jelaskan di buku ini. Jelas sekali doanya lengkap, saya sudah sebutkan semuanya. Tinggal ibu para jamaah sekalian baca. Bahkan lafaz ta'awud semua di sini bacaannya lengkap. Dan buku ini tidak hanya mencakup tentang sholat, di sini tentang rumah tangga ada. Di sini tentang cara mendidik anak yang soleh bagaimana, saya sebutkan di sini. Bagaimana rumah tangga yang sakinah, saya sebutkan di sini. Bagaimana menjadi seorang orang tua yang baik, mendidik anak yang soleh, di sini saya sebutkan. Bagaimana juga masalah sampai masalah Al-Quran, baca Quran, amal-amal Ramadan, di sini saya sebutkan. Semuanya saya sebutkan sampai terakhir pembahasan saya tentang mimpi. Ya, bagaimana kalau orang itu mimpi buruk, apa yang dilakukan amal-amalan yang Rasulullah ajarkan, saya jelaskan di sini. Bagaimana kalau ada orang kena sihir, kena santet, di sini saya jelaskan juga.
Amalan-amalan untuk menangkal santet. Jadi buku ini super lengkap, makanya bukunya namanya Ensiklopedi Doa Dzikir Amalan Sehari Semalam. Ini buku lengkap, ini buku ketiga saya. Pertama saya nulis buku dzikir pagi petang. Kedua saya nulis buku umroh lengkap dari A sampai Z. Yang ketiga saya nulis buku ini. Yang keempat saya nulis tentang panduan salat sunnah. Dan itu buku saya terakhir. Saya menulis berikutnya tentang amalan hati dari ikhlas sampai mujahadah, tapi terhalang karena saya lagi sekolah. Kebetulan saya mau menyelesaikan S3. Insya Allah akan secepat mungkin, karena saya alhamdulillah sudah selesai S2. Kemudian saya sedang melanjutkan S3 dan diperintahkan untuk langsung nulis tentang tafsir, karena fokus saya tafsir di S2, tafsir di S3. Kalau sudah selesai S3, insya Allah saya kembali nulis. Jadi waktu saya kajian begini, dan wallahi saya terima kasih merasakan majelis ilmu di sini nyaman, apalagi wajah-wajahnya teduh di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis ini dijadikan sebagai majelis yang dapat menyejukkan dan membersihkan hati kita, dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan doakan saya, mudah-mudahan saya bisa melanjutkan, saya menulis buku tentang amalan hati dari A sampai Z. Jadi amalan-amalan, karena saya terus terang fokus kepada amalan. Kalau ini semua amalan yang kelihatan, amalan hati belum saya bahas, karena di beberapa kajian-kajian ya di Jakarta saya lebih banyak membahas tentang hati. Jadi kalau ibu-ibu dan jamaah sekalian tanya tentang ikhlas, saya jawab. Sabar itu apa? Bedanya syukur dengan sabar apa? Tawakal itu apa? Kemudian takut itu apa? Di mana posisi takut? Di mana? Semua amal hati ini insya Allah saya paham. Tinggal dituangkan ke buku. Kalau secara teori saya paham. Ya, nanti misalnya contoh, nanti setelah kajian ini ada yang bertanya tentang amal hati, saya jawab. Tapi kalau ada pertanyaan yang lain ya nggak apa-apa. Demikian kajian teori kita tentang sifat salat Nabi SAW. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu kita dijadikan ilmu bermanfaat dan membuat kita bisa beramal soleh. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Baik, para jamaah sekalian, tadi yang ada yang mau nanya silahkan. Ya, ada yang tadi mau tanya siapa? Ya, Bu. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana tata cara duduk tasyahud akhir di waktu sholat witir yang Saya kira sudah jelas ya. Karena jumlahnya lebih dari 2 rakaat, maka duduknya tawarruk. Duduknya tawarruk karena langsung 3 rakaat, karena dia lebih dari 2. Kan lebih dari 2. Kaidahnya kan gitu. Kalau hanya 2 rakaat, apapun itu sholatnya, duduknya iftirash. Tapi kalau sudah lebih dari 2 rakaat, contoh witir dengan 1 salam, maka duduknya tawarruk, miring. Duduk sholatnya berapa rakaat? Tasyahud awal tidak ada, karena untuk bedakan antara maghrib dengan witir, Bu. Kalau ada tasyahud awal, bedanya dengan maghrib ada? Ada nggak? Makanya tidak perlu tasyahud awal. Kenapa? Karena ulama mengatakan Nabi tidak melakukan tasyahud awal untuk membedakan antara maghrib dengan witir, gitu. Tapi dilihat dari kaidah umum apa? Kalau sholatnya lebih dari 2 rakaat, maka duduknya tawarruk. Gitu aja, mudah insya Allah. Apa tuh? Taraweh. Iya. Kan lebih, misalnya tarawihnya kan bisa 11 walaupun lebih. Tapi caranya? Tetap duduknya ikhtiras ya. Cara sholatnya gimana? Dua-dua berarti berapa rakaat itu? Iya, 2 rakaat. Kalau 2 rakaat duduknya gimana? Nah, ya udah ikhtiras. Lah kalau seandainya 20 rakaat bagaimana duduknya? Jadi lihatnya jangan 20-nya, lihatnya sholat dia saat itu berapa rakaat? 2 rakaat. Lalu salam. Berarti yang bedakan salamnya. Gitu ya. Kecuali kita salamnya 1 kali tadi witir. Atau misalnya tarawih, Ustaz saya mau sholat 20 rakaat sholat tarawih tapi salamnya 1 kali. Yang pertama nggak ada contohnya gitu. Boleh tidak 20 rakaat langsung 1 salam?
Wah, kalau ada luar biasa. Bener itu orang amalannya, bener-bener ngawur itu. Ibnu Umar ditanya, bagaimana sholat malamnya Rasul? Kata Rasulullah SAW, matna. Beliau sholat malamnya itu 2 rakaat salam, 2 rakaat. Berarti duduknya gimana? Iftir. Ya. Ada sholat mutlak. Sunnah itu saya jelaskan. Nah, buku panduan sholat sunnah ada. Cuma 3 kalau tidak salah, tinggal 3. Ambil bukunya, beli bukunya, di situ saya jelaskan macam-macam sunnah. Di antaranya jadi gini, sunnah itu ada sunnah rawatib muakkadah, sunnah non rawatib, ya, sunnah rawat ada 5. Perhatikan, di buku itu saya sebutkan 5. Ada 5 macam sholat sunnah. Yang pertama, sunnah rawatib muakkadah. Contohnya qobliyah subuh, qobliyah zuhur, qobliyah maghrib, ba'diyah isya. Qobliyah asar bukan muakkadah. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar ada, tapi bukan muakkadah qobliyah asar. Qobliyah zuhur, qobliyah maghrib ada, tapi tidak muakkadah. Pertama, tolong dicatat ya, ada 5 jenis sholat sunnah. Tapi detailnya saya sudah sebutkan dalam buku panduan sholat sunnah. Sunnah rawatib muakkadah. Sunnah rawatib muakkadah. Yang kedua, sunnah rawatib tidak muakkadah. Tadi contohnya qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya. Kemudian sunnah non rawatib muakkadah. Contohnya apa? Witir, tahajud, duha. Sunnah non rawatib muakkadah. Muakkadah itu apa artinya? Yang layak dirutinkan. Witir, tahajud, duha. Yang keempat, sunnah non rawatib tidak muakkadah. Sunnah non rawatib tidak muakkadah. Sebagian ulama mengatakan duha. Duha tidak rawatib, tidak non rawatib, tidak muakkadah. Sebagian ulama mengatakan duha yang muakkadah itu hanya witir dan tahajud. Ya, ini bisa dijadikan contoh duha, ya, sebagian mengatakan bukan muakkadah. Bukan muakkadah, non rawatib. Karena apa itu rawatib? Salat yang mengiringi salat fardu. Kalau non rawatib tidak mengiringi berarti. Jelas ya? Terakhir, sunnah mutlak. Apa itu sunnah mutlak? Salat sunnah mutlak adalah salat sunnah yang tidak dibatasi waktunya dan jumlahnya. Ya, tidak dibatasi waktunya dan jumlahnya, dan tidak dengan dalil khusus. Dalilnya umum. Misalnya duha dalil khusus. Contoh misalnya. Misal sunnah mutlak. Misalnya sunnah mutlak. Waktunya ibu udah sholat ba'diyah zuhur, tapi mau sholat lagi. Kebetulan pengen taubat dan ingin sholat juga, dan itu persis jam 2. Aduh, ini udah zuhur, udah ba'diyah saya, tapi saya ingin taubat melalui sholat. Sholat apa ini? Sholat sunnah mutlak. Apapun selain 4 sholat sunnah tadi. Jelas ya? Bisa dilakukan melalui sunnah mutlak. Dan yang sahih, sunnah mutlak itu dilarang di waktu terlarang sholat. Itu tidak boleh dilakukan. Ba'da subuh, di saat matahari, sabar, pada asar aja langsung. Dari pagi dong. Subuh, ya, ba'da subuh, di saat matahari terbit, di saat matahari di atas kepala, ba'da asar, yang kelima di saat matahari tenggelam. Itu dilarang dikerjakan sholat sunnah mutlak, nggak boleh. Tapi sholat sunnah yang memiliki sebab boleh atau tidak? Boleh. Misal, contohnya apa? Tahiyatul masjid.
Kita sholat tahiyat masjid kenapa? Oleh sebab apa? Karena datang ke masjid. Bisa nggak tahiyat ke masjid di rumah? Karena kita berada di masjid akan duduk, karena ada sebab nih. Jadi sholat. Boleh pada asar? Boleh, karena dia memiliki sebab. Sholat sunnah wudu. Sholat sunnah sebab bukan? Karena ada wudu, ada sholat. Kalau nggak wudu boleh nggak sholat sunnah? Jadi dia sholat sunnah yang memiliki sebab. Jadi misalnya kita pada asar, pengen wudu di rumah, pengen sholat sunnah wudu, boleh atau tidak? Karena dia sholat memiliki sebab. Kata Imam Syafi'i, yang sahih jangankan wajib, sholat sunnah yang memiliki sebab juga boleh dilakukan di waktu terlarang. Insya Allah kalau sholat sunnah, amalan hati, saya paling paham. Doa-doa, insya Allah paham saya. Paham, insya Allah dengan izin Allah, Allah berikan saya pemahaman tentang sholat sunnah. Ya, Ustadz ada nggak sholat hajat? Secara khusus tidak ada. Saya jelaskan dalam buku ini, panduan sholat sunnah. Sebetulnya hajat kita bisa dituangkan oleh 3 sholat. Ini sholat hajat kaum muslimin yang Rabi contohkan apa itu? Yaitu yang pertama, tahajud, sholat hajat terbaik itu. Kita minta hajat apa? Minta di tahajud. Justru doa kita didengar oleh Allah. Gak usah kita duha, gak usah kita nanti tunggu malam bangun. Ya Allah, saya pengen anak yang soleh. Selesai. Dan didengar rintihan kita, nangisnya kita akan didengar oleh Allah Jalla wa'ala. Yang paling didengar itu pada saat malam. Itu sholat hajat terbaik seorang muslim. Kalau ada ibu-ibu masih Ustaz saya pengen sholat hajat, berarti dia tidak pernah tahajud ya. Kalaupun tahajud dia tidak paham bahwa itu tahajud adalah sholat hajat terbaik. Yang kedua apa? Yang kedua adalah melalui sholat taubat. Kalau kita pengen minta ampun kepada Allah melalui sholat taubat. Yang ketiga apa? Istighfar. Kalau kita bimbang, saya bingung, saya ragu, saya bimbang. Apakah anak saya akan saya terima lamarannya? Apakah anak saya sekolah di luar kota atau dekat dari rumah orang tuanya atau gimana, bimbang, anak juga bimbang, istikharah. Salat istikharah. Jadi salat hajat itu sebetulnya ada dalam Islam, cuma dia tidak paham salat hajat, hakikat salat hajat. Salat tahajud, salat taubat, salat istikharah. Kalau ini sudah sering dilakukan, maka seorang muslim dan muslimah tidak lagi maksakan diri salat hajat. Karena tidak ada dalil. Saya jelaskan di buku itu, tidak ada tuntunan Nabi salat hajat secara khusus, tidak ada. Jelas ya? Saya tasbih khilaf para ulama. Di buku saya sebutkan yang sahih ada, karena hadisnya hasan. Salat tasbih ada, seumur hidup sekali, bisa setahun sekali. Pokoknya yang sahih, karena ada hadisnya maka ada sholatnya. Jadi yang sahih sholat tasbih itu ada dan disyariatkan dalam Islam karena hadisnya hasan. Ya Bu ya, kalau berkenan Ibu miliki bukunya, nanti Ibu buka di bab sholat tasbih Bu. Saya jelaskan di situ hadisnya, penjelasan ulama saya jelaskan semua. Oh ternyata ada dalam Islam tasbih ada. Bacaannya ada di situ. Saya sebutkan bacaannya. Wallahu a'lam bishawab. Karena mungkin kakinya lagi gini, kaidah. Kalau perintah laksanakan semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Karena perintah itu berat. Makanya Allah katakan, laksanakan perintahku semampu kamu. Kan enggak kuat. Misalnya lagi asam urat. Misalnya lagi kolesterol. Maklumlah kalau udah umur kan larinya ke kaki-kaki itu. Lari kakinya dia, ya Allah, saya juga sebenarnya lagi asam urat. Jadi untuk berdiri itu, ya Allah. Tapi apa ya semampunya. Jadi kalau saya tawarruk itu kaki saya nggak bisa tegak deh, tapi miring begini. Semampunya gimana? Tapi kalau larangan tidak boleh semampunya karena larangan itu mudah, tinggal meninggalkan. Nggak ada perbuatan pada larangan. Tinggalkan zina, waduh berat. Lah harus cuma meninggalkan kok. Kan kita nggak perlu berbuat. Makanya nggak ada tinggalkan larangan semampu kamu, ada tidak ayatnya? Tinggalkan larangan semampu kamu ada nggak? Nggak ada. Tinggalkan maksiat semampu kamu nggak ada. Karena semua orang mampu. Kenapa? Karena dia masih kecanduan maksiat, makanya berat. Tapi kalau secara energi nggak perlu energi. Tapi kalau menjalankan perintah perlu nggak energi? Perlu. Laksanakan semampu kamu. Gitu. Jelas ya para jamaah sekalian?
Ya, terakhir Bu. Bismillah, Ustaz. Selain tadi doa yang dicontohkan oleh Rasul sebelum salam, masih adakah doa yang dilakukan saat sujud? Sujud. Selain membaca tasbih, saya anjurkan di saat sujud baca subhanallah bihamdi. Kemudian baca tasbihnya Aisyah, subhanakallah bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu yang Nabi baca di akhir hayat beliau. Selain subhanallah bihamdi, dan Nabi kata Aisyah selalu baca sebelum beliau wafat, subhanakallah bihamdika Allahumma ighfirli. Mau tahu bacaannya ada di buku ini. Kemudian apa lagi? Bebas. Dengan bahasa Indonesia boleh. Dari mana keterangannya? Semuanya sudah terangkan di buku ini bahwa dalam sujud boleh dengan menggunakan bahasa kita sendiri, boleh. Boleh. Karena ada hadis. Jadi ibu gak usah tanya lagi, tanya buku ini. Buku ini ada semua nanti di bab doa. Ya, dilihat di doa bagian akhir. Nanti saya terangkan di situ bahwa dalam sujud, nanti saya terangkan di situ ada tambahan keterangan. Dalam sujud bolehkah Ustadz saya doa pakai bahasa daerah? Boleh. Karena Nabi memerintahkan doa, bukan bicara. Kalau kita ya Allah sembuhkan penyakitku, dia doa apa ngobrol? Doa. Yang dilarang Nabi alaihissalam ngomong, ini kan doa. Dan ada hadis yang menguatkan. Dan saya kutip perkataan Syekh Utsaimin, seorang ulama besar, bilang kalau Nabi mengatakan silakan berdoa semaunya yang dia sukai, berarti bebas dengan bahasa apapun. Kalau doa gimana Bu? Ibu, Al-Quran ibadah lisan atau ibadah hati Al-Quran? Doa ibadah lisan atau ibadah hati atau ibadah hati dan lisan? Doa ibadah hati misalnya. Berarti sujud gimana? Begini juga, mingkem. Ucapkan. Kalau kita bicara bahasa Indonesia berarti diucapkan. Sebagian ragu, tapi saya di buku ini menguatkan boleh. Jadi sebetulnya saya ingin membela ibu-ibu sekalian yang ingin berdoa, pengen doa bebas gitu di sujud. Boleh dilakukan di sholat fardu dan di sholat sunnah, boleh. Memudahkan. Nanti lihat di buku ini di halaman berapa? Di halaman tentang sujud. Nih, 216. Di buku ini 216 saya jelaskan bolehnya seorang dalam sujud dengan menggunakan bahasa apapun. Hadisnya ini, perkata ulama ini. Kurang apa coba? Ada ya 216? Gak usah dibaca. Suruh baca dengan buku masing-masing. Ya jelas ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian kita. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Semoga Allah beri taufik kepada kita sehingga kita bisa mampu mengisi Ramadan dengan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.